Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Nazlah, mahasiswa STAIN Bengkalis, Prodi Hukum Tata Negara semester 3. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang diberi oleh dosen pembimbing saya, yaitu Pak Afdal, di mata kuliah Peradilan di Indonesia, mengenai pendapat saya tentang pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR. Menurut saya, terkait pemberhentian Hakim Konstitusi yang diputuskan oleh DPR itu salah karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan melanggar undang-undang serta melanggar hukum. Seperti yang kita ketahui bahwa DPR ini tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan atau memecat seorang Hakim Konstitusi. DPR hanya memiliki wewenang saat ingin mengajukan 3 orang calon Hakim Konstitusi. Kemudian DPR ini mempunyai alasan untuk memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto ini karena Aswanto ini sering menganulir undang-undang yang dibuat oleh DPR, sedangkan Aswanto sendiri berasal dari DPR. Menurut saya, apa yang dilakukan Aswanto terhadap aksi anulir undang-undang yang ia lakukan itu justru lebih membuktikan bahwa ia memiliki atau ia melakukan pekerjaannya dengan baik. Sejatinya pemberhentian Hakim Konstitusi itu mempunyai 2 jalur. Jalur yang pertama yaitu pemberhentian secara terhormat, seperti jika hakim itu meninggal. Yang kedua, jika hakim itu sakit berturut-turut selama 3 bulan sehingga tidak bisa melakukan wewenangannya. Yang ketiga, jika hakim itu habis masa jabatannya. Yang kedua, jalur pemberhentian secara tidak terhormat, seperti yang pertama, jika hakim itu melanggar hukum. Yang kedua, jika hakim itu melakukan perbuatan tercela atau pidana. Yang ketiga, jika hakim itu melanggar kode etik kehakiman. Namun, Hakim Konstitusi Aswanto ini tidak mengikuti kedua jalur tersebut. Adapun ketika pemberhentian itu secara tidak terhormat, harus melalui proses di MKHK atau Mahkamah Kehormatan Hakim Konstitusi, dan di dalam proses itu pun hakim diberi kesempatan untuk membela dirinya, dan apabila hakim itu terbukti bersalah, yang memecatnya itu Mahkamah Konstitusi itu sendiri, bukan DPR, dan diteruskan ke Presiden untuk dikeluarkannya Kepres. Seperti yang kita ketahui bahwa Hakim Konstitusi Aswanto itu tidak melakukan perbuatan tercela, bahkan perbuatan pidana, dan tidak juga melanggar hukum. Dari perkataan Profesor Jimli dalam video yang kita tonton tadi, ternyata DPR itu salah paham terhadap surat yang diberikan Mahkamah Konstitusi kepada DPR yang berisikan tentang konfirmasi masa jabatan Hakim Konstitusi yang periodisasinya 5 tahun menjadi 70 tahun usia. Kemudian Hakim Konstitusi sudah diatur sangat jelas dalam undang-undang. Misalnya ketentuan yang sangat pasti di pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini berlaku dan mengikat bagi siapapun, bahkan DPR dan Presiden tidak berhak untuk melanggarnya. Undang-undang yang dikatakan tersebut adalah pemberhentian Hakim Konstitusi yang ditetapkan keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi saran saya, sebaiknya Ketua DPR, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Presiden itu harus mengadakan pertemuan untuk membahas atau meluruskan permasalahan ini. Baiklah, itulah pendapat yang bisa saya berikan terhadap tugas yang diberikan dengan Pak Afdal terkait pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.